Hai, balik lagi di vlog gua. Hari ini gua bakal bahas motor baru dari Yamaha. Motornya adalah Yamaha XSR. Oke, pertama kali gua ngeliat si Yamaha XSR itu di otak gua langsung terbayang motor dari BMW, yaitu BMW R90 yang modelnya seperti ini. Nah, itu kalau menurut gua si Yamaha XSR ini sedikit ada kemiripan sama R90. Apa mungkin dia desainnya sama-sama klasik mungkin ya, jadi klasik heritage gitulah, pokoknya seperti itu modelnya. Tapi kalau si Yamaha ini dia masih menggunakan sasis Delta Box, jadi kalau dari atas itu memang dia klasik, tapi kalau kita lihat dari bawah itu baru kelihatan motor sportnya ya. Yamaha XSR ini dia dibanderol seharga 36 jutaan, lebihnya itu tergantung OTR masing-masing daerah. Tapi di sini yang gua tekankan, dengan harga 36 juta, apakah motor ini layak untuk dibeli sama masyarakat Indonesia? Jadi biar nggak penasaran, lebih baik kita lihat motornya aja dulu. Check it out. Oke, ini dia motornya Yamaha XSR 155 tahun 2020. Kita bakal bahas dari desain depannya dulu. Ini kalau dilihat dari depan, kalau keseluruhan memang motor ini terlihat keren, terlihat kekar, dan desainnya juga bagus dari atas sampai bawah. Spakbornya juga oke. Dan kalau misalkan kita lihat di bagian perlampuan, dia ini si headlampnya sudah menggunakan LED ya. Ada LED JRL-nya juga. Terus ini lampu jauh, lampu dekat, dan di tengah-tengahnya ada emblem XSR. Jadi terlihat lebih keren lagi. Dan kalau di bagian lampu sen memang dia masih menggunakan bohlam biasa, tapi dudukannya jujur gua suka. Dudukannya seperti ini. Dan ini kanan dan kiri ya lampu sennya tuh. Dia masih menggunakan bohlam biasa. Dan di bagian suspensi dia sudah menggunakan teleskopik yang berwarna hitam. Dan ini teleskopiknya lumayan besar dimensinya ya, diameternya maksudnya, jadi terlihat lebih kekar si kaki-kakinya. Dan dia sudah menggunakan disc brake juga di bagian bawah, ada disc brake-nya. Dan ini dia ukuran ban yang depan dia menggunakan 110/70, ringnya 17, dan desain velgnya juga menurut gue ini keren. Dia velgnya berwarna hitam juga, dan spakbornya juga ada hitam doff dan hitam glossy di pinggirnya. Dia overall keren ya. Dan kalau di bagian samping, kita lihat di bagian samping sini, dimensinya sebenarnya tidak terlalu besar, dan ini bobotnya juga tidak terlalu berat, jadi sekitar 139 kg. Jadi untuk ukuran orang Indonesia ini cocok lah. Dan desainnya juga dari depan sampai belakang menurut gue sih oke. Nah, ini keren ya. Dia warna tangkinya hitam doff, dan di sini ada emblem Yamaha juga. Nah, ini dia masih menggunakan sasis Delta Box, dan di sini ada emblem juga XSR, dan di belakang sini ada ornamen silver. Dan ini ciri khasnya motor ini ya, motor klasik. Di bagian belakang lampu, si stop lamp dia sudah menggunakan LED, dan desainnya agak sedikit lucu ya, lucu-lucu gimana gitulah. Dan lampu sen juga sayang sekali masih menggunakan lampu bohlam biasa. Dan ini desain spakbornya juga oke. Ini lampu sennya, ini yang kanan, dan ini yang kiri. Mungkin nanti bisa diganti ya pakai LED biar lebih keren lagi. Nah, ini bagian suspensi ya. Ini suspensinya dia memakai monoshock yang belakang. Lihat monoshock itu agak sedikit gelap sih. Dan kalau di bagian belakang dia bannya berukuran 140/70, ringnya juga masih tetap ring 17. Jadi ringnya cukup besar. Tapi desain velgnya menurut gue oke, dan bagian belakang juga sudah menggunakan disc brake ya. Ini
desain footstepnya keren juga, cuman sayang dia nggak dipakein karet. Nah ini disc brake-nya. Jadi ini sebenarnya kalau di bagian bawah dia seperti motor sport ya, meskipun memang di atasnya klasik. Ini desain knalpotnya seperti ini. Jadi kita bakal cobain kalau ada kuncinya. Dan bagian speedometernya juga sangat klasik ya modelnya, jadi bulat, ada list chrome sama emblem Yamaha, tapi sayang nggak bisa dinyalain karena si akinya belum dipasang. Jadi sayang banget, padahal kalau bisa dinyalain ini kita bisa lihat dalamnya ada apa aja. Di bagian perjempolan di sini dia bersatu semua ya, jadi starter sama itunya udah terintegrasi, jadi nggak berpisah tombolnya. Ini starter, kalau yang ke atas buat matiinnya. Terus ini di sebelah kiri dia ada lampu jauh, lampu dekat, lampu sein dan klakson ya. Standar sih sebetulnya, masih standar. Tapi desainnya cukup oke. Dan di bagian kunci juga dia masih memakai kunci colok dan sudah dilengkapi pengaman juga, jadi bisa ditutup si tempat kuncinya. Ini desain tangki, model tangkinya bagus ya, dan dia rata, tidak menonjol dan ada emblem XSR. Dan ini desain tangkinya, di tengahnya dia warna black glossy dan pinggirnya dia berwarna hitam doff. Dan bagian joknya juga ini klasik banget modelnya ya. Dia joknya kulitnya seperti ini, jadi ada garis-garis gitu dan ada si pegangannya. Jadi memang ini klasik banget joknya kalau model-model yang begini ya. Kita bakal lihat ini bagian mesinnya. Ini di bagian mesin dia ini desainnya seperti ini. Ini mesinnya 155 cc ya, 150 cc Soace. Sebenarnya mesin ini kelihatannya gede, tapi dia masih jomblo silinder. Nah ini sasis delta boxnya agak gelap, tapi kurang kelihatan ya. Pokoknya kurang lebih seperti ini. Oke, itu dia tadi motornya. Bagaimana menurut kalian semua? Bisa komen di bawah. Kalau menurut gue si motor ini memang desainnya, kalau desain keseluruhan sih oke sih. Apalagi kalau misalkan dilihat dari depan, si XSR ini memang terlihat klasik karena si lampunya dia modelnya bulat. Tapi meskipun model lampunya seperti itu, dia lampunya sudah memakai LED. Jadi ada LED di atas, ada LED yang di bawah. Itu gunanya untuk lampu biasa, maksudnya lampu bawah dan lampu jauh ya. Dan ada DRL yang kayak ulet keket itu di atas. Itu DRL sebenarnya. Dan kalau misalkan kita lihat lampu sein, ini lampu seinnya sebenarnya kalau menurut gue sangat sayang sekali karena dia masih menggunakan bola biasa. Padahal harganya 36 juta ya. Harusnya dia bisa memberi lampu sein yang LED. Kayaknya, tapi kalau misalkan ada yang beli XSR, kayaknya langsung diganti di lampu seinnya pakai LED biar lebih cantik lagi. Suspensinya ini keren. Dia sudah menggunakan upside down, dan upside downnya itu cukup besar. Jadi kalau misalkan kemarin gua pegang tuh si suspensinya, si upside downnya itu gua pegang, tangan gua agak kurang ketemu. Jadi memang lumayan agak besar, jadi terlihat lebih kekar lagi si motornya. Dan desain spakbornya juga udah oke kalau menurut gua. Terus di bawahnya juga ada disc brake, desain velgnya juga bagus, warnanya hitam juga. Terus si ukuran ban ini dia cukup besar karena dia memakai ukuran itu 110/70 dan ringnya 17. Dan kalau dilihat dari samping, ini baru kelihatan si motor ini adalah sport heritage karena di bagian bawah itu dia sasisnya masih menggunakan delta box, jadi sama kayak Fiction. Jadi Yamaha itu masih mempertahankan sasis ini karena sasis ini diklaim katanya ringan sekali, jadi membuat power motor jadi lebih kencang katanya. Dan si mesinnya juga ini awalnya gue pikir ini adalah mesinnya si Fiction, tapi ternyata pas gue lihat-lihat lagi dengan seksama, ternyata ini mesinnya sama dengan mesin R15. Kayaknya larinya bakal mirip-mirip, kalau misalkan beda-beda pun
itu paling sedikit-sedikit lah, antara lebih kencang dan lebih lambat. Nanti kita bakal lihat kalau misalkan ada test ride-nya ya. Jadi kalau di bagian atasnya dia kan masih klasik banget tuh, jadi mulai tangki, terus joknya. Tapi jujur gue suka dengan desain seperti itu karena gue penggemar BMW R90 ya. Dan kalau misalkan kita bicara soal dimensinya sebenarnya dia tidak terlalu besar, tidak terlalu panjang. Jadi untuk ukuran orang Indonesia kayak gue cuma 168 ini masih enak dipakai, masih nyaman buat dipakai untuk hari-hari. Dan gak kalah pentingnya juga dari bobot ya. Bobot si motor ini dia tidak terlalu berat loh, serius. Jadi bobotnya itu cuma 139 kilo. Mungkin sama motor gua pun kayaknya beratan motor gua, padahal motor gua cuma CBR 150 cc. Tapi kayaknya lebih berat motor gua dibanding motor ini. Ini enteng banget, motor gua kayaknya keberatan sama fairing. Di bagian belakang pun desainnya gue jujur suka ya, dari mulai stop lamp. Itu desain stop lampnya bulat, kecil, unyu-unyu gimana gitu pokoknya kalau mau lihatnya. Tapi di sini dia keren stop lampnya karena dia sudah menggunakan LED. Dan LED-nya tuh bagus ya, kayak bulat gitu. Kalau nyala sih bagus sih kalau menurut gue, tapi ini sayang sekali nggak bisa dinyalain karena motornya nggak ada akinya. Dan lampu sen juga di sini masih sayang banget karena dia masih menggunakan bohlam biasa. Padahal ya itu dia tadi gue bilang, padahal harganya mahal, cukup mahal 36 juta, tapi nggak dikasih lampu sen yang LED. Kalau desain spakbor sih kalau menurut gue udah oke. Desain spakbornya udah oke. Terus di spakbor juga ada lampu untuk menyinari plat nomor, jadi kalau misalkan di malam hari atau di gelap si plat nomornya masih tetap kelihatan. Bagian bawah dia menggunakan suspensi monoshock ya, dia pakai cuma satu di tengah, tapi monoshocknya gue suka modelnya. Dan di bagian bannya juga nih cukup besar karena dia pakai ukuran tuh sekitar 140/70, ringnya tetap 17. Jadi motor ini terlihat lebih kekar lagi karena bannya itu lumayan gede loh. Dan desain velgnya jujur gue suka. Terus desain knalpotnya juga buat gue nggak masalah, gue juga suka. Tapi yang disayangkan di sini footstep ya. Jadi footstepnya itu biasanya kan kalau misalkan di bagian pengendara itu footstep itu suka dikasih karet. Sebenarnya gue lebih suka yang pakai karet karena nggak licin ya. Kalau misalkan kita lagi hujanan atau basah itu biasanya kalau ada karet nggak licin. Ini speedometernya jujur gue desainnya suka banget karena dia cuma bulat, tidak terlalu besar dan dikelilingi list chrome, dan di atasnya ada logo Yamaha, emblem Yamaha ya. Jadi desainnya menurut gue udah cukup baik, cukup bagus. Tapi sayangnya karena motornya ini belum dipasang aki, alhasil gue nggak bisa nyalain. Jadi gue nggak tahu nih dalamnya ada apa aja. Tapi kemarin gue dapet brosur dari pihak Yamaha-nya, dan pas gue lihat di sini dia memang si speedometernya sudah digital, jadi full digital gitu. Dan di dalamnya juga ada tachometer di sini. Terus ada gear position, ditambah lagi di sini dia ada speedometernya, odometer, dan yang terakhir bensin. Sisanya lampu indikator ya, kayak lampu sen, netral, cek engine, yang gitu-gitu. Pokoknya lampu jauh, lampu dekat, dan selebihnya gua nggak tahu. Dan di bagian kunci pun sebenarnya dia masih menggunakan kunci colok, jadi belum kilas. Tapi itu kalau menurut gua nggak masalah. Yang penting si kuncinya dia sudah bisa ditutup, jadi nggak terlalu gampang untuk dicuri ya, karena si lubang kuncinya tertutup. Di bagian mesinnya ini si XSR ini berkapasitas 155 cc, jomblo silinder, dan dia masih menggunakan teknologinya SOHC. Tapi itu gak masalah kalau menurut gua. Dan dengan mesin tersebut dia bisa menghasilkan power tuh sampai 19 HP dan torsinya itu sekitar 14,7 Nm. Sebenarnya ini kalau di atas kertas kalau kita lihat ya, itu cukup besar sih untuk ukuran motor 155 cc. Tapi gua nggak tahu kalau aslinya gimana, di jalan seperti apa gua nggak tahu. Pokoknya seperti itu kalau di atas kertas. Oke, mungkin cukup sekian dulu review dari gua tentang Yamaha XSR 155 tahun 2020. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton. Bye.